Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darajat Nabi Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jami'a anbiya wal mursalin malaikatu wa min qurri sadatina Abi Bakr Umar Rasulullah wa ala alihi jami'a aliya jami'a wa min al-muslimin wa siman wa sumali wa wa syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Palembang wa syahibul wilayah الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد أفيف وشيخ أجيل الرحمن بن أجبار الدين وشيخ أجيمان حسن بن عبد الرحمن صديق سيد بن الرحمن وشيخ أجيمان زين بن عبد الغني وشيخ أجيل إمران بن نقرة ولشيخ أجي محمد أرسل محمد أسد بن أجي بن عبد الغتاب همبا ولشيخ محمد سمان موليا وسمان سعام بن جليل زين العلم بن عبد الصمد وشيخ ya Ahlul Bangkalan bagi Hamid Pasuruan wali Ruh Syekh wali Songo Syekh Muhammad Sarwani Abdan mengenal Syekh Haji Asad Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Kelampayan wa Syekh Muhammad Saban Ahmad bin Abdul Qadir Jilani Muhammad bin Isa Biyasid Al-Bustami Judal Bughdadi Imam Asrun Turidi وآل محمد بن محمد الغزالي وأحمد البدوي والبقيه مقدم محمد بن علي وعلي وصله وبريه والمهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصله وبريه وذرية عبد الله بن علي الحداد وعبد الله بن علي الدروس وإلى حضرة سيدنا حيدر عليه السلام ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انفعنا بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين Alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar yang kita terima setiap saat yang tidak pernah bisa kita hitung betapa nikmat Allah yang maha besar ini. Oleh sebab itu nikmat Allah yang kita terima pada pagi hari ini mari kita tambah dengan berniat i'tikaf ketika kita dihadirkan oleh Allah di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Semoga niat kita i'tikaf, langkah kita menuju ke tempat ini menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian kita tambahlah dengan niat-niat yang lain, yaitu niat untuk menghidupkan masjid, niat untuk menuntut ilmu, niat mencari keridhaan Allah, niat bersilaturahim dan lain sebagainya. Dan dengan niat-niat ini semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat kita nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan salawat tadi Allah Ta'ala menjadikan syafaat untuk kita semuanya.
syafaat kepada keluarga kita, syafaat kepada seluruh mukminin dan mukminat, dan juga menjadikan hajat kita baik hajat dunia dan hajat akhirat dikabulkan oleh Allah dengan kemuliaan berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi minggu hari tak? Dan ada pun adapun setengah sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala, ya kan? Hak Allah. Lihat Bang, yang mana? Meninggalkan berbuah daripada Oh ya, hak Allah sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun setengah daripada yang mustahil. Adapun setengah sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala. Adapun setengah sebagian sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala yaitu 20. Sifat yang wajib setengah dari sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala 20 setengah dari sebagian dari sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Jadi 20 itu hanya sebagian. Gitu toh. Bukan sifat Allah 20. 20 kita kata. Sifat Allah kada 20, berapa kada tahu juga gitu. Cuman yang kita disuruh untuk mengkaji hasil dari pengambilan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan dalil yang menurut akliyah, menurut akal. Maka ulama bahari, ulama dulu dapatlah mengumpulkan 20 sifat. Tapi bukan berarti sifat Allah 20 gitu kan. Jadi sama Asmaul Husna itu kan yang ada di Al-Quran 99 itu yang ada di Quran. Kalau asma Allah berapa kita kan tahu. Allah Ta'ala aja yang tahu. Nah jadi asma husna itu berapa? Ya 99 itu yang ada di dalam Al-Quran. Yang apa pada hak Allah Ta'ala kita kan tahu berapa jumlah asmaul husna itu. Kemudian ya kalau sifat 20 nih yang kita wajib pelajari 20. Apakah jumlah sifat itu hanya 20? Ujar kita mustahil hanya 20. Itu sebabnya kalimat yang beliau pakai setengah, nah kan? Sifat yang mustahil, sebagian dari sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka yaitu 20 sifat lawan daripada sifat yang wajib. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Ada 20. Lawannya 20. Udah. Adapun sifat yang jaiz harus pada hak Allah Ta'ala ya. Adapun sifat yang jaiz, yang harus, yang boleh saja atas Allah Ta'ala yaitu memperbuat mungkin atau meninggalkan memperbuat dia. Maulah sesuatu yang mungkin atau meninggalkan dia itu harus pada hak Allah Ta'ala. Apa itu mungkin? Mungkin yaitu yang bisa ada, bisa tidak ada. Amun hendak diadakannya ada. Amunnya kada hendak mengadakan ya kada ada. Selama itu mungkin. Sekalipun mungkin yang ada itu akal manusianya yang kada menerima, kada masalah. Tapi yang jelas mungkin pada hak Allah
Ta'ala. Selama mungkin pada hak Allah Ta'ala mampu. Gitu. Selama inya mungkin pada hak Allah. Misal, amun alam ini kan mungkin, ini jelas alam ini mungkin. Jadi mun Tuhan mandak kan ya ada, amunnya kada hendak ada. Diri kita mungkin. Bila Tuhan hendak menjadikan, ya jadi. Mun Tuhan kada hendak menjadikan, kada jadi. Hari ini kita sehat, mungkin. Karena siang masih sehat, mungkin lah. Mungkin aja kan. Jadi siang kayaknya sehat, mungkin. Gering, mungkin. Mati, nah kan gitu tuh. Jadi semuanya itu kan mungkin. Aja aku kada percaya aja, mati. Kenapa? Hanya bagi tadi kami berkumpulan. Wah kada mungkin ya mati orang sehatan melajari pulang tadi jah. Kami subuh tadi boleh jiren, sekarang jam 7 mati. Ya kan? Nah, akhirnya mungkin. Boleh-boleh aja. Bisa aja tanpa pandiran mati, bisa. Hanya serba mungkin. Nah, itu mungkin yang umum. Tapi sekalipun mungkin itu mungkin yang kada umum, itu selama itu mungkin Tuhan bisa melakukan. Selama itu mungkin. Nah, apa yang mungkin? Misalnya orang hidup kada beabah, kada beuma, mungkin itu mungkin. Abahnya kada ada, umahnya kada ada. Cuman itu hampir kada ada, cuman saikong, yaitu Nabi Adam. Tapi kan itu mungkin. Adam beabah kada, bemama kada, bisa eleh. Siti Hawa kada beuma leh. Dikeluarkan dari tulang. Tapi itu kan mungkin. Nabi Isa kada beabah, beuma bener kan? Tapi itu kan mungkin. Yang ngarannya mungkin itu bisa aja. Selama mungkin. Nah, itu kada ada masalah awan Allah Ta'ala. Nah, jadi kada mungkin pulang seseorang makhluk dijadikan anak Tuhan. Itu Tuhan menjadikan Nabi Isa itu hanya menunjukkan aku nih Allah Ta'ala kuasa menjadikan setiap mungkin. Nabi Musa mukul laut belah dua. Kita berhemat mukul. Ada jagar jadi, tapi itu kan mungkin. Sebab nang memerintahkan itu Allah, fadrib bi asakal bahar. Pukul olehmu akan laut leh. Nah kabelah. Jadi kita kada masuk akal, kada masuk akal selama inya mungkin. Selama inya mungkin, hak Allah Ta'ala ya saja. Yang kada diulah Allah Ta'ala atau yang tidak ada hubungan kekuasaan Allah itu kepada yang wajib atau yang mustahil. Jadi kekuasaan Allah itu tetap berhubungan kepada mungkin. Maksud berhubungan itu mampu untuk menjadikan mungkin. Tapi kalau yang mustahil Tuhan kada ada hubungannya, kekuasaan Allah tidak ada kehubungan dengan yang mustahil. Bukan berarti kada mampu, tapi hubungannya kada ada. Ya? Yang mustahil, nah, yang mustahil. Ini botol. Ya kan? Tuhan kuasa kada? Wah jelas saya kuasa dah. Allah bersifat kodrat kuasa. Menjadikan mungkin. Tapi bukan menjadikan yang mustahil. Nah pertanyaannya. Tuhan kan maha kuasa. Ini botol. Mampukah Tuhan memasukkan masjid ini ke dalam botol ini? Hah? Tuhan kuasakah menjadikan masjid nang ini masuk ke dalam botol? Kuasakah kada? Ujar kita ini kada mungkin. Ya kan? Kalimatnya kan yang penting kada mungkin deh. Sebab botol yang kayak ini halusnya dimasukkan masjid itu kada mungkin.
Tapi amun nang ini diganalakan dari masjid itu mungkin. Atau masjidnya dihalusakan lebih halus dari ini itu mungkin. Tapi amun masjid dihalusakan daripada botol ini kita kemanaan? Kemanaan kita? Itu sebabnya jalan tadi. Sesuatu yang kada mungkin bukan hubungannya kuasa atau tidak kuasa. Tapi Allah kada berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Yang mustahil. Sebab ini mustahil. Jadi ada orang bertakon, mampukah Tuhan memasukkan masjid ke dalam botol ini? Itu bukan sesuatu yang mungkin. Ini sesuatu yang mustahil. Karena ini yang mustahil, maka kada ada hubungan kekuasaan Allah dengan sesuatu yang mustahil. Harus bisa membedakan, kena ngalih. Kenapa? Memberi contoh. Tuhan itu kan maha kuasa. Allah itu kan maha kuasa. Karena pertanyaannya, amun Tuhan beulah anak untuk dirinya, kuasa kada? Yo, jawab kuasa. Mun hendak jadi orang Kristen, berarti sama etikatnya. Ya kan? Sebab nangaran anak bagi Allah Ta'ala itu sesuatu yang ini harus bisa menempatkan itu aja. Anak bagi Allah itu mustahil. Karena inya mustahil, hubungan kekuasaan itu tidak pernah ada. Amun inya kekuasaan itu berhubungan dengan yang mustahil, maka bisa aja terjadi. Tapi karena kada ada hubungan dengan sesuatu yang mustahil. Jadi mau kita madahkan, ngarannya kan kuasa, mampu wai Tuhan beulah anak. Cocok je orang Kristen. Karena itu Tuhan beulah anak. Itu bahayanya. Bahayanya etikat itu kan gitu. Jadi jawabannya minta aja. Apakah Tuhan mampu beulah anak untuk dirinya? Ujar kita, anak untuk Allah itu sesuatu yang mustahil. Sedangkan kudrat dan irada hubungannya hanya kepada mungkin. Jadi selama mungkin, ayo. Amun selama ini bukan sesuatu yang mungkin, kada cagar terjadi. Dan itu memang kada pernah hubungannya ada. Itu sebabnya, maka kita telah, ya Allah Ta'ala, lam yalid, lam yulad. Kada beranak dan tidak penjagaan ya, tekad yang hati-hati. Kita bisa tapak kalah, kita bisa tertipu. Dengan kalimat itu kita bisa tertipu. Mendeklarasi orang kan Allah Ta'ala maha kuasa. Bisa inya bulah anak. Biar kita ile bujur juga. Berarti etikat kita sama lawan orang itu. Hah? Kada, ini kan sesuatu yang mustahil. Sebabnya bendanya halus. Ini kan halus. Itu sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi Idris sedang menjahit. Ketika menjahit, lalu datang setan. Setan ini bentuknya seorang laki-laki. Biasa. Cuman nangaran Rasul ini pinandu benar. Sangat kenal benar. Nang datang ini setan daho. Ya, walaupun dalam bentuk manusia. Ada kita ini parahnya. Nah, nang parahnya jelas-jelas setan gak ada pinandu. Ada yang ini kata setan berbentuk manusia. Nabi Idris masih pinando jelas benar. Jadi rasul-rasul itu sangat mengenal ini setan, ini manusia, ini beda. Ini tahu. Walaupun bentuk setan itu datangnya seperti manusia. Nah, ada kita lain manusia jadi setan, udah kada pinando. Masih di kawan nih lagi. Ya kan? ujar si setan, wahai Idris, apakah mampu Tuhanmu memasukkan dunia ini ke dalam lubang jarummu?
Ya kan? Mampukah Tuhan memasukkan dunia ini ke dalam lubang? Ujar kita lubang jarum kayak apa lah ganalnya? Dunia yang kayak ini ganalnya dimasukkan lubang jarum itu sesuatu yang mustahil. Tapi jawaban Nabi Idris yang hebat. Jadi Nabi Idris mampunya itu kasih tahu kamata setan. Akhirnya mata setan itu buta sebelah. Nah, buta sebelah tak cucuk sedin lalu buta sebelah. Itu, tapi jangan belum melihat orang kena buta sebelah padahal setan. Parah banget. Inilah. Jadi yang disebut Nabi Idris mampu itu bukan masukkan dunia ke dalam lubang jarum, tapi mampu mencucuk matamu. Itu disebut dengan tauriah gitu, bukan makna sesungguhnya. Yang mampu tuh yang ini bukan yang ya kan? Jadi sama tauriah itu permasalahan si apa Nabi bukan Nabi si Imam Syafi'i ketika ditakuni Imam Hanafi menjawab Al-Quran itu apakah muhaddas atau qadim? Al-Quran itu muhaddas atau qadim? Ujar Imam Hanafi, Al-Quran itu qadim. Kada baper, memang kalamullah kan? Kalau kalamullah itu bersifat kok qadim, bukan Quran yang ada gini maknawinya. Quran yang hakiki berarti pada hak Allah itu qadim. Akhirnya Imam Hanafi disiksa, dihukum karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Ulama pemerintah memadahkan Quran itu muhaddas. Kenapa jadi Imam Hanafi itu keras memadahkan Quran itu qadim? Sebab takutnya orang yang di belakang menganggap sesuatu dari Al-Quran itu kayak sesuatu yang biasa-biasa. Sehingga menganggap enteng awan Al-Quran itu yang dijagai orang sebujurnya. Ketika Imam Syafi'i ditakuni, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Nang lucunya jawaban Imam Syafi'i. Tunjuk sidin tangan. Al-Quran muhaddas. Kalau Al-Quran baharu, Taurat baharu, Injil baharu, Zabur baharu. Sidin menunjuk ke tangan. Taurat baharu, Taurat koma. Yang disambat nang baharu itu nang ini. Tunjuk yang baharu. Ya Allah. Kan kalimatnya itu nang lucu Imam Syafi'i menjawab. Al-Quran baharu. Al-Quran bemandak. Ini baharu. Injil nunjuk ke sini baharu. Jadi nang baharu itu mana? Yang ini. Telunjuk nang baharu. Maka itulah. Ya sebagaimana jawaban si anulah Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Ibrahim itu kan kayak itu. Anta fa'alta hadza bi alihatina, kan jelas dah. Apakah engkau melakukan penghancuran ini wahai Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan dialah yang menghancurkan yang paling besar. Ya kan pas saja kalimatnya. Ya kan? Data. Apakah engkau menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Ujar Nabi Ibrahim, bahkan dia yang menghancurkan. Dia siapa? Ya dia mengaran Ibrahim tadilah. Kabiruhum hadza, nang paling gana ini. Jalan hari itu kan kita di Banjar ada bibini betianan beranak ular. Itu di Banjar. Ya kah?
Salah kada? Bujur, siapa mah kan salah. Iya kalau di Banjar ada bibini betianan. Selesai. Berenak yang berenak siapa? Ular. Yang betianan kan bibini itu cuma betianan, kada ada madahkan bibini itu berenak. Kalimatnya tenang. Nah, itu jadi tauriah ngarannya. Bibini betianan. Selesai. Berenak nang berenak ular, bukan bibini itu berenak ular. Itu kalimat tauriah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inilah kembali pada masalah tadi, apakah Allah Ta'ala mampu mengadakan mungkin selama inya mungkin. Jadi yang mustahil tidak ada hubungan, yang wajib pun tidak ada hubungan. Yang wajib qudrat dan iradah itu kan ada hubungan, yang mustahil itu tidak ada hubungan. Yang mustahil ya nang tadi masjid dimasukkan ke dalam sini itu mustahil. Tapi amon masjid dihalusakan lebih halus daripada botol itu bukan sesuatu yang mustahil. Atau mengganalkan botol lebih ganal daripada masjid itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi yang kita bicarakan masjid masuk ke dalam botol ini. Masalah bukan mengganalkan mahalusakan. Masjid masuk ke sini itu mustahil. Ayolah, dan sesuatu yang mustahil ada hubungan kekuasaan dan kehendak. Sama yang wajib, hubungan kekuasaan tidak ada. Itulah sebab itu jawabannya ada hubungan kekuasaan. Contohnya Allah Ta'ala punya sifat ilmu, ya kan? Ilmu pada hak Allah Ta'ala adalah wajib. Qudrat pada hak Allah Ta'ala wajib. Apalagi mendengar, melihat, semuaan sifat yang wajib. Wujudnya wajib, adanya Allah wajib. Lalu pertanyaannya, Tuhan tuh mampukah nambahi ilmunya? Allah kan punya sifat ilmu. Mampukah Tuhan menambahi ilmu? Ujar kita, amon bisa bertambah, itu ngarannya mungkin. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala adalah sesuatu yang wajib. Arti wajib apa? Kada ada kurangnya. Amun inya bisa ditambahi berarti kurang. Ini etikat yang perlu benar kita nih pelihara. Amun kada rusak etikatnya. Kan Tuhan kuasa. Bisa nambahi. Amun bisa nambahi berarti ilmu Allah kurang. Amun kita bisa lihat nambahi ilmu, rajin belajar. Kenapa? Sebab ilmu yang ada pada kita adalah mungkin. Arti mungkin apa? Bisa ditambahi, bisa dikurangi. Nih, waktu ini nih bertambah nih. Imbah bulik ini berkurang pelang. Kenapa jadi berkurang? Kada ingat lagi ya. Kada ingat tuh kan berarti berkurang kan? Nah itu. Itu sifat yang jaiz pada hak Allah Ta'ala yaitu mengadakan mungkin, memperbuat mungkin atau meninggalkan dia. Yakni harus diperbuat dan harus tiada. Harus diperbuatnya atau harus tiada diperbuat akan dia. Maka tiadalah wajib atasnya berbuat akan sesuatu jua pun. Harus bagi sesuatu itu pada hak Allah Ta'ala, karena itu Allah tidak wajib melakukan sesuatu. Contoh, kita ini beribadah. Masuk surga itu sesuatu yang mungkin kita beribadah. Masuk surga mungkin. Apakah Tuhan wajib memasukkan kita ke dalam surga? Ujar kita ada. Sebab ini sesuatu yang mungkin. Nah, ini yang perlu. Ibadah seseorang mungkin. Karena inya mungkin aja orang yang ahli ibadah masuk
surga, tapi mungkin aja masuk neraka. Oh, aku kuat ibadah, jamin masuk surga. Belum tentu. Ya Tuhan, aku masukkan ke dalam neraka, ya masuk. Ujar yang ahli maksiat, enggak ini bisa masuk neraka. Bisa, bujur. Tapi apakah pasti masuk neraka? Ada juga. Orang ahli ibadah belum pasti masuk surga. Orang ahli maksiat kada pasti masuk neraka. Sebab ibadah itu bukan sesuatu yang mewajibkan bagi Allah memasukkan seseorang ke dalam surga. Cuman, nah ini cumannya, yang ini yang dipingkuti. Cuman yang ini yang dipingkuti. Cuman Allah punya perjanjian. Nah itu. Janji itu nang dipingkuti. Sekalipun ini mungkin, bila maksiat masuk neraka mungkin, bila beribadah, bila taat itu masuk surga itu mungkin, tapi perjanjian Allah yang dipegang. Apa janji Allah? Kau mau hendak masuk surga, beribadah. Nah itu yang janjinya. Jadi janjinya yang dipakai. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah kadang menyalahi janji sekalipun itu yang harus. Takutannya kena sebuteng. Ya, mun Tuhan masuk surga sekalipun kada sembahyang. Itu nang bahayanya. Mun kada berpingkot pada perjanji, amun kita kada berpegang kepada janji Allah, kan orang beribadah itu belum tentu juga masuk surga. Amunnya hendak masuk akan. Amunnya kada hendak masuk akan, ya kada masuk. Nang maksiat bang, nang maksiat amun Tuhan hendak masukkan ke neraka masuk. Amun inya kada, ya masukkannya ke surga. Terserah inya tapi kada ingat dijanji, nah itu bahaya. Kenapa bahayanya? Desa sembahyang, mun Tuhan hendak masukkan ke surga, masuk. Kada aja kita bila kada sembahyang jamin masuk neraka. Kenapa? Memang janjinya kayak itu. Janjinya yang dipegang. Ya kalau sekalipun bukan ibadah itu yang memasukkan seseorang ke dalam surga, tapi nyampe janji. Nah, membuktikan bahwa ibadah itu bukan memastikan seseorang ke dalam surga, orang hendak mati asalnya kafir. Lalu inya hendak mati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belang mati. Kada sempat sembahyang, kada sempat apa-apa. Masuk surga kada? Masuk surga. Ya kan? Ada yang ahli ibadah, berhimat bana beribadah, sekali hendak mati, kupur. Kemana wadahnya? Karena neraka kan gitu. Itu sebabnya membuktikan bahwa ibadah tidak menjadikan seseorang masuk surga. Cuman Allah punya perjanjian awan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapapun yang menginginkan bertemu Allah, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, maka hendaklah kalian beramal saleh. Nah, itu perjanjian adanya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan engkau mensyarikatkan Allah di dalam ibadahmu. Habis sudah masalah yang harus, yang wajib sudah, yang mustahil sudah, yang harus sudah. Sampai lah waktunya. Sampai kan? Alhamdulillah. Ini etikat ini penting benar ya. Etikat ini luar biasa pentingnya. Kenapa? Orang akan masuk surga karena etikatnya yang benar. Orang akan masuk surga karena etikatnya yang benar. Sekalipun ibadahnya kada tapi bujur, tapi tetap masuk surga. Tapi beribadah, berhimat, rajin beribadah, tapi etikatnya yang salah, maka kada pernah masuk surga. Sebab tiket masuk surga itu adalah iman yang benar. Tiketnya tuh iman yang benar. Sedangkan ibadah itu nilai tiket.
Ibadah adalah nilai tiket. Tiketnya adalah alat untuk masuk ke dalam surga. Kayak kita masuk bioskop beheri, hendak ke bioskop kan. Di bioskop tuh beheri yang beheri, wah ini ada lagi. Ada kelas kambing. Ya kalau leh. Ada kelas 1, ada balkon. Kan beheri kayak itu toh. Nah, nang balkon tuh tak mahal tiket. Le, nang kelas 1 tak murah, nang kelas kambing paling murah, ya kan? Tapi semuanya ketiganya ini punya tiket. Jadi bila punya tiket, kau masuk kelas kambing sekalipun punya tiket. Mau kada ada tiket, kada kau masuk. Iman adalah tiket. Sedangkan ibadah itu nilai tiket. Oh, nilainya nih Rp100 di balkon. Nah, kan kita ini berapa? Rp25 kelas kambing. Kalinya nimbak hilak, Pak. Parah bang kelas kambing. Kelas kambing itu hadapan pas kayak itu tuh. Jadi sekali orang bertimbak dipilih buka. Sangkan nimbakinya di bioskop. Allah Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. الحمد لله. الله لا حول ولا قوة. آمين. آمين. Allahumma sholli ala sayyidina محمد wa sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.